warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2020 akan diadakannya mini seminar proposal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wiwi Ningrum Utami, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Stambuk 2017, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang terhormat, Ibu Maisarah MPD selaku pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Pengaruh Permainan Sirkuit Terhadap Motorik Kasar Anak Usia 5-6 tahun di RA Darul Arafah Kota Binjai tahun ajaran 2019-2020. Dalam presentasi ini ada 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, yang meliputi kerangka teoritis, penelitian relevan, dan pengajuan hipotesis. Yang ketiga, metodologi penelitian. Baiklah, saya akan membahas pada bagian yang pertama, latar belakang masalah. Motorik kasar ialah kemampuan menggerakkan seluruh tubuh, maka dari itu motorik kasar sering dikatakan menggunakan otot-otot besar yang dimiliki anak. Peningkatan kemampuan fisik motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun dapat dilakukan dengan salah satunya melalui permainan. Melalui kegiatan bermain, anak dapat melakukan koordinasi otot kasar. Macam cara dan teknik dapat dipergunakan dalam kegiatan pengembangan motorik kasar seperti merayap, merangkak, berjalan, berdiri, meloncat, melompat, menendang, melempar, dan lain sebagainya. Permainan sirkuit adalah suatu sistem latihan selain menghasilkan perubahan-perubahan positif pada kemampuan motorik, juga memperbaiki secara serempak kesegaran jasmani tubuh, kekuatan otot, daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, dan koordinasi tubuh. Adapun perumusan masalah yaitu pertama, apakah terdapat pengaruh permainan sirkuit terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di RA Darul Arafah Kota Binjai? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan permainan sirkuit terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di RA Darul Arafah Kota Binjai? Yang ketiga, bagaimana perkembangan motorik kasar anak setelah menerapkan permainan sirkuit pada anak usia 5-6 tahun di RA Darul Arafah Kota Binjai? Adapun tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh permainan sirkuit terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di RA Darul Arafah Kota Binjai. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan permainan sirkuit terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di RA Darul Arafah Kota Binjai. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan motorik kasar anak setelah menerapkan permainan sirkuit anak usia 5-6 tahun di RA Darul Arafah Kota Binjai. Bagian kedua, kerangka teoritis. 1. Hakikat anak usia dini. Setiap anak adalah individu yang unik, dalam arti memiliki pola dan perkembangan, koordinasi, motorik halus dan motorik kasar, integrasi, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sosial emosional, sikap dan perilaku serta agama, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. 2. Hakikat motorik kasar. Pengertian perkembangan motorik kasar. Menurut Harlock, perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot koordinasi. Anak dapat mengendalikan gerak yang kasar. Gerakan tersebut melibatkan anggota badan yang luas yang digunakan untuk berjalan, melompat, berlari, berjinjit, berenang, dan sebagainya. Unsur-unsur keterampilan motorik kasar. Toho Cholik Motahir dan Gusri menyatakan bahwa unsur-unsur keterampilan motorik diantaranya pertama, kekuatan.
kedua, koordinasi, ketiga, kecepatan, keempat, keseimbangan, kelima, kelincahan. Hadis, untuk merangsang motorik kasar anak dapat dilakukan dengan melatih anak untuk meloncat, memanjat, memeras, bersiul, membuat ekspresi muka senang, sedih, gembira, berlari, berjinjit, berdiri di atas satu kaki, berjalan di titian. B. Kemampuan motorik kasar anak usia dini. Kemampuan gerak anak dapat berkembang dan meningkatkan dengan baik apabila aspek-aspek yang merupakan gerak dasar motorik kasar anak dikembangkan sejak awal, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar. Harlock mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan keterampilan motorik, diantaranya pengaruh keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, suku bangsa, kecerdasan, status sosial ekonomi, kesehatan, fungsi endoktrin, pengaruh pralahir, dan pengaruh tubuh. Sugianto dan Surjarwo berpendapat bahwa ada 9 macam yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik anak sejak lahir, diantaranya keturunan, pengaruh gizi, perbedaan suku, pengaruh musim dan iklim, pengaruh penyakit, pengaruh himpitan psikososial, pengaruh urbanisasi, pengaruh jumlah keluarga, dan status sosial ekonomi, dan kecenderungan seluler. Karakteristik perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Menurut Chow-Lin, sejumlah ciri-ciri perkembangan motorik kasar anak usia dini berdasarkan kronologis usia 5-6 tahun, yaitu A. Berdiri di atas kaki yang lainnya selama 10 detik. B. Berjalan di atas papan keseimbangan, ke depan, ke belakang, ke samping. C. Melompat ke belakang dengan 2 kali berturut-turut. D. Melompat dengan salah satu kaki. E. Mengambil salah satu atau 2 langkah yang teratur sebelum menendang bola. F. Melempar bola dengan memutar badan dan melangkah ke depan. G. Mengayun tanpa bantuan. H. Menangkap dengan mantap. 3. Permainan sirkuit. A. Pengertian permainan. Menurut Ruswadi, permainan adalah sebuah kegiatan yang memberikan pengalaman belajar bagi pelakunya. Dengan demikian, permainan adalah bentuk kegiatan bermain yang ditandai dan dikendalikan oleh aturan-aturan berdasarkan kesepakatan bersama untuk memberikan pengalaman belajar anak. B. Pengertian permainan sirkuit. Permainan sirkuit adalah suatu permainan yang menghasilkan perubahan-perubahan positif pada kemampuan motorik, memperbaiki secara serempak kesegaran jasmani dari tubuh, kekuatan otot, daya tahan, kecepatan, dan fleksibilitas. C. Jenis-jenis permainan sirkuit dan cara bermain. 1. Melompat mengikuti gerak kelinci. 2. Jembatan keseimbangan. 3. Engklek warna. 4. Memindahkan bola. 5. Melempar bola. D. Manfaat permainan sirkuit. Adapun manfaat permainan sirkuit bagi anak usia dini usia 5-6 tahun yaitu 1. Melatih kekuatan. 2. Melatih koordinasi. 3. Melatih kecepatan. 4. Melatih keseimbangan. 5. Melatih kelincahan. Penelitian relevan. Pada penelitian pertama, penelitian dilakukan oleh Ari Sofia dan Nia Fatmawati yang berjudul Pembelajaran Motorik Kasar Melalui Permainan Sirkuit Warna. Penelitian kedua, penelitian dilakukan oleh Heri Rizdianti yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Permainan Sirkuit Geometri Fun terhadap Kemampuan Fisik Motorik Kasar, kelompok B di TK An-Nur Malang. Pada penelitian ketiga, penelitian dilakukan oleh Yulias Wulani Fajar dan Endang Ratnasari yang berjudul Aktivitas Permainan Sirkuit Pintar Melatih Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 tahun. Pengajuan hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian adalah terdapat pengaruh permainan sirkuit terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di RA Darul Arafah. Bagian ketiga, lokasi dan waktu. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan pada proposal ini dilakukan di RA Darul Arafah, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020.
Desain penelitian. Adapun desain penelitian pada kali ini menggunakan pre-experimental design. Pada desain ini, satu kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan pada satu kelompok lagi untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Populasi dan sampel. Adapun populasi pada penelitian kali ini yaitu 26 orang anak berusia 5-6 tahun di RA Darul Arafah Kota Binjai yang terdiri dari satu kelas. Masing-masing berjumlah 12 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Sampel yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu satu kelas anak berusia 5-6 tahun yang terdiri dari 12 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Dengan demikian, seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik dan pengumpulan data pada penelitian kali ini yaitu menggunakan tes. Penggunaan tes di TK lebih dikenal dengan tes informal. Pemberian tes informal dapat dilakukan langsung oleh guru, dengan guru membantu anak untuk memahami setiap butir soal dan cara memberikan penjelasan lisan, terutama bagi anak yang kesulitan dalam memahami butir soal. Bagi anak yang belum dapat menulis, guru dapat menuliskan jawaban anak pada lembar jawaban atau di tempat yang disediakan. Kedua, observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi dan menjadi objek penelitian. Teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang dipakai yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji normal tidaknya sebaran atau distribusi data yang akan dianalisis. 2. Uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk menguji homogen tidaknya varian suatu data. 3. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pernyataan atau asumsi sementara yang membutuhkan pembuktian akan kebenaran. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.